Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, kita lanjut tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema yang kedua, pembelajaran keempat, 5, dan 6, perubahan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah, semoga dengan berakhirnya doa belajar tadi, maka abang kakak bisa memahami materi yang akan disampaikan dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, supaya kita bisa mengenal jenis usaha yang bergerak di bidang kelompok. Kemudian abang kakak bisa memahami tradisi rasulan. Kemudian abang kakak bisa memahami tari suling dewa. Kemudian abang kakak bisa memahami seni tari di Indonesia. Kemudian mengetahui berbagai jenis pola lantai pada seni tari. Nah, abang kakak sudah mengetahui pada minggu lalu tentang jenis ekonomi yang bergerak di bidang yang dikelola secara perorangan. Apa saja? Ya, betul, jasa, industri, perikanan, pertanian, dan perkebunan. Sekarang kamu akan mempelajari jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, mari kita lihat. Pertama adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara ini, abang kakak, adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Contoh dari BUMN adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Mandiri Syariah, kemudian Pertamina, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BUMS. BUMS ini adalah badan usaha milik swasta, di mana perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contoh adalah firma, CV, dan PT. Nah, yang ketiga adalah koperasi. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun bentuk-bentuk koperasinya adalah koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha. Nah, jadi abang kakak sudah bisa ya menyebutkan mana jenis usaha yang bergerak secara kelompok atau yang dikelola secara perorangan. Jelas perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan melihat tradisi rasulan di Gunung Kidul.
Nah, itu tadi video tradisi rasulan di Gunung Kidul. Nah, tradisi rasulan di Gunung Kidul ini biasanya di Provinsi Yogyakarta, yaitu tradisi rasulan. Di mana tradisi rasulan ini adalah tradisi yang dilakukan di salah satu daerah Gunung Kidul yang merupakan tradisi yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan rasulan atau bersih dusun yang dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Nah, pada tradisi rasulan ini, mereka juga menyelenggarakan yang namanya kegiatan kirap. Kegiatan kirap ini adalah kegiatan semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Nah, hasil panen yang mereka dapatkan itu dibentuk menjadi tumpeng. Mau itu hasil panennya sayur, buah-buahan, pisang, jagung, padi, dan lain sebagainya. Nah, hasil panen itulah dibentuk seperti tumpeng dan dibawa berkeliling desa. Nah, kegiatan itu yang disebut dengan kegiatan kirap. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan kirap itu ada yang namanya tradisi rasulan, yaitu tradisi yang dilakukan menyambut masa bahagia setelah panen. Nah, jadi intinya tradisi rasulan ini adalah tradisi berupa ucapan rasa syukur kepada Allah yang Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan terhadap panen yang dilakukan oleh para petani. Nah, kemudian kita akan melihat tari suling dewa. Nah, tari suling dewa ini abang kakak merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diturunkan hujan. Nah, kalau kita dalam agama Islam atau di daerah yang mayoritas Islam biasanya dilakukan doa bersama, yaitu doa meminta hujan. Nah, karena di setiap daerah itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Nah, salah satu tradisi yang ada di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu dengan menggunakan tari suling dewa sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan hujan. Nah, sekarang kita akan melihat seni tari di Indonesia. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam ya nak. Nah, ada tarian yang menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian ini biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, intinya setiap daerah memiliki tarian-tarian tersendiri yang merupakan ciri khas dari daerah itu sendiri. Nah, untuk melihat lebih jelasnya dan lebih beragamnya nama tarian dan jenis tarian di Indonesia, abang kakak bisa melihat buku tema 8 di halaman 88. Di situ abang kakak bisa melihat nama tari dan asal daerahnya dari mana saja. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, seni tari di Indonesia memiliki pola lantai yang menjadi ciri khas atau ciri khusus dan beragam. Salah satu contohnya adalah pola lantai tari Seudati dari Aceh. Yang pertama ada pola lantai langkah lurus. Yang kedua pola lantai segi 4. Yang ketiga pola langkah bentuk U. Yang keempat pola langkah zigzag. Yang kelima pola langkah bentuk S. Yang keenam pola langkah segitiga. Yang ketujuh pola langkah segi 4 silang. Nah, penyajian tari akan lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan yang berasal dari manusia dan ada juga iringan yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Nah, biasanya iringan tari yang berasal dari manusia itu seperti
tepuk tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut, baik itu berupa siulan atau nyanyian. Nah, sedangkan iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang merupakan alat musik modern. Contoh, tari piring menggunakan media piring, kemudian tari payung menggunakan media payung dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Ibrahim ayat 32, Allah juga sudah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Nah, coba abang kakak bayangkan kalau misalnya Allah tidak menurunkan hujan dari langit ke bumi, apa yang terjadi? Iya, benar, bumi akan mengalami yang namanya kekeringan. Kalau misalnya bumi sudah kekeringan, apakah tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur? Apakah para petani akan menghasilkan panen yang baik? Tidak. Nah, jadi dengan Allah menurunkan hujan, maka dengan hujan yang diturunkan oleh Allah sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia, maka kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya naknya, nah sehingga panen-panen yang dihasilkan dari berbagai daerah, mereka memiliki tradisi sendiri di daerahnya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Pesan Miss, abang kakak tetap menggunakan masker setiap keluar dari rumah. Kemudian abang kakak tetap menutup auratnya ya nak ya. Kemudian jangan lupa konsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, perbanyak istirahat, dan minum air putih yang cukup. Oke, terima kasih. Semoga abang kakak bisa belajar dengan baik di rumah. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.